Episode 5. Holy crap. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie. Episode 5 dari WandaVision jelas menjadi episode terbaik untuk WandaVision sejauh ini. Dengan eskalasi momen yang selalu menanjak dan mungkin ini hampir mendekati puncak dari series WandaVision. Shocking moment everywhere. Mau apa? Easter eggs. Masih banyak yang bisa dikulik dari episode 5 ini. Meski untuk episode terbaru ini pacingnya sedikit melambat, tapi itu yang dibutuhkan. Yang keempat kemarin mungkin kerasa terlalu cepat dengan waktu 28 menitan. Itu kerasa wow, memang momentumnya memang cepat. Tapi di episode 5 mereka dibuat lebih lambat. Ada momen grief, momen-momen konflik antara Wanda dan Vision, dan yang paling utama adalah momen shocking momennya di akhir itu yang the greatest. Ini baru namanya MCU. I'm fine. Dengan kostum dan vibes tahun 80-an, kayaknya kita udah mulai paham fase-fase episode dari WandaVision ini. Diceritakan kalau Billy dan Tommy udah mulai tumbuh besar. Bahkan di episode ini ada 2 kali perkembangan dari Billy dan Tommy. Yang awalnya bayi, dia berkembang menjadi umur 5 tahun dan 10 tahun. The Avengers. Are you here to help us? Why would you think that? Misteri Citizen Westview udah mulai terungkap. Adegan Vision di kantor dengan rekan kerjanya, dan rekan kerjanya mulai membuka email. Ternyata itu email yang dikirim oleh tim SWORD. Dan akhirnya Vision merasa udah ada glitch yang semakin mengganggu pikiran Vision. Semakin meyakinkan kalau manusia-manusia di dalam Hex itu dikontrol oleh seseorang. Dan ketika Vision memeriksa isi kepala manusia di situ, dia tiba-tiba realize, dia minta tolong untuk diselamatkan karena dia diganggu isi kepalanya oleh seorang wanita. Dia mention her. Manusia-manusia di dalam Hex semacam dimanipulasi pikirannya dan dikontrol oleh seseorang. Ada dalang di balik itu. Masih belum bisa dipastikan siapa pelakunya. Karena Wanda sendiri di sini masih menyampaikan belum sepenuhnya dia mengontrol apa yang terjadi di dalam Hex. Lalu kita keluar dari universe di Hex. I'm fine. Realita di mana Agent Wu, Darcy, dan Monica Rambeau makin dalam untuk menganalisa apa yang terjadi, dan ada konflik antara Hayward dan trio sidekick Marvel ini. Direktur Hayward masih menganggap Wanda adalah ancaman atau teroris, sedangkan trio ini masih memperjuangkan seorang hero yang masih rasa gamang pikirannya dan harus diselamatkan. Lalu dari markas The Sword muncul sebuah entitas yang keluar dari The Hex, dan ternyata itu adalah Wanda Maximoff sendiri yang mengganggu, dan Wanda face to face dengan para Agent Sword. Intinya Wanda dalam keadaan sadar untuk berkonfrontasi dengan Agent Sword. Itu Wanda minta untuk gak ganggu kehidupan di The Hex, karena Wanda pun gak mengganggu dunia di luar. Padahal Wanda sendiri yang masuk ke markas Sword untuk mencuri mayat Vision, masuk ke dalam sebuah realitanya Wanda. Di momen itu kita bisa lihat betapa depressednya si Wanda untuk nggak bisa menerima kehidupannya setelah matinya Vision. Well, I know the apron is a bit much, dear, but I am doing my best to blend in. Agent Sword tetap berusaha untuk menghentikan Wanda karena Wanda punya kesalahan besar, yaitu Wanda nggak cuma menculik badan matinya Vision, tapi juga dia menghilangkan satu kota dan banyak manusia-manusia innocent warga sekitar Westview yang terjebak, yang dia buat, dia manipulasi untuk menjadi Citizen Westview di dalam The Hex. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah Wanda punya kendali atas semua ini yang ada di dalam The Hex, atau sebenarnya Wanda dimanipulasi oleh satu entitas yang mungkin dia mengharapkan sesuatu dari Wanda dan Vision. Mungkinkah itu Billy dan Tommy yang sebenarnya itu adalah rencana jahat satu orang? Karena Vision menemukan anomali di Westview di mana di situ gak ada anak kecil selain Billy dan Tommy. Oke, ini terlalu lompat ke belakang banget. Kita mundur lagi. Otakku meledak kalau ngomongin ini. Oke, konflik dari Wanda dan Vision yang akhirnya Vision udah mulai menemukan anomali di dalam Westview. Vision yang mulai marah dan Wanda pun terkejut karena Vision belum pernah melakukan itu di kehidupan sebelumnya. Dan Vision pun makin marah lagi karena Vision tidak ingat apapun hal tentang apa yang terjadi. Intinya memori Vision itu udah dihapus oleh Wanda.
Dan puncak klimaksnya ketika mereka sedang berantem, tiba-tiba ada doorbells yang mengganggu rumah itu. Ada yang bertamu di rumah Wanda lewat larut malam, dan si Wanda pun bilang, ini bukan kuasaku ini untuk mendatangkan tamu demi menghilangkan konflik kita berdua gitu. Dan ketika dibuka, wah, shocking momennya dari tampak belakang pun kita udah sangat-sangat histeris dengan rambut peraknya. Terus ternyata itu adalah Pietro Maximoff. Bahkan Darcy yang nonton lewat TV tabung dari luar The Hex pun terkejut, ternyata Wanda itu merecast Pietro. Si recast Pietro. Bukan Pietro Maximoff dari Sokovia, tapi inilah Pietro dari X-Men Universe. Ya emang sih 20th Century Fox udah diakuisisi oleh Marvel Cinematic Universe atau diakuisisi oleh Disney, tapi gak berekspektasi bakalan se-histeris ini untuk crossovernya. Surreal. Ini momen kedua yang tergila setelah kemunculan Spider-Man di Civil War yang waktu itu crossover pertama antara Sony dan Disney. Kali ini 20th Century Fox dengan Disney yang mulai menghadirkan Muchans di dalam Marvel Cinematic Universe. Kalau misalkan ini ulah dari Wanda Maximoff, kelihatannya ini terlalu mudah, akan lebih rumit konfliknya kalau misalkan bukan Wanda Maximoff yang menciptakan Pietro. Karena Wanda pun terkejut dengan kehadiran Pietro Maximoff. Pasti ada dalang di balik ini semua. Should we just take it from the top? Oke, next episode banyak rumor yang muncul. Doctor Strange yang akan muncul di episode klimaks. Lalu misteri Agnes yang masih belum terjawab sampai sekarang. Lalu momen Halloween di dalam The Hex yang mungkin akan mereveal banyak. Dan dilihat dari trailernya, Vision udah mulai keluar dari The Hex dan langsung mati. Ya, sebuah penutup yang mungkin akan memulai jembatan baru untuk Doctor Strange yang kedua, Multiverse Madness. Gila. Oke, gitu aja untuk episode 5. Mungkin episode 6 nanti bakalan bikin live reaction atau apa ya. Daripada kita nge-review kayak gini terlalu telat atau hilang hype-nya atau mungkin terbata-bata saking speechless-nya, mending kita nonton bareng gitu kan lebih gitu. Oke deh. Ciao. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aska Goldie. Pamit.